Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Putri, saya ketua dari kelompok 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Dewi Sari, Elsa Silvia, Fatihah Rahma Safitri, Erika Julia Saharani, Ica Nafianti, Intan Permatasari, Lelita Rahmawati, dan yang terakhir Kurniawati. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Internet bikin kemajuan negara sekaligus kehancuran negara. Mengapa? Diibaratkan dengan buah si malakama. Selain memicu kemajuan negara, pertumbuhan dan ketergantungan pada internet sedemikian besar dapat berbahaya loh. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Berikut ini dipaparkan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Pengaruh positif kemajuan iptek dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek politik. 1. Memudahkan masyarakat menyampaikan pertanyaan, aspirasi, dan pendapat kepada pihak pemerintahan. 2. Membantu mewujudkan good government atau pemerintahan yang baik. 3. Meningkatkan nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi sehingga seperti mempersulit para praktikan KKN untuk bertindak dan menutup-nutupi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aspek ekonomi. 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 3. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 4. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan negara. Aspek sosial budaya. 1. Masyarakat Indonesia, bahkan pemerintah dapat mencontoh etos kerja tinggi negara lain agar lebih produktif. 2. Pemerintah dapat belajar dari kebijakan yang diterapkan negara-negara lain saat terjadinya masalah. 3. Jarak dan waktu bukan penghalang bagi guru dan murid untuk belajar dari berbagai sumber pengetahuan dan referensi. 4. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan karena munculnya berbagai metode-metode pembelajaran yang baru. Adapun aspek hukum, pertahanan dan keamanan. 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, aspek politik. Di antaranya, yang pertama, masyarakat Indonesia lebih berpotensi untuk terpengaruh dengan ideologi lain selain Pancasila. Yang kedua, muncul gerakan-gerakan radikal dan upaya makar yang menyebar propaganda melalui internet atau media sosial. Yang ketiga, teknologi dapat disalahgunakan seperti untuk menjelek-jelekan seseorang dalam pemerintahan seperti banyak kasus pencemaran nama baik. Yang keempat, selain itu juga dalam disalahgunakan untuk memblow up sebuah kejadian secara berlebih sehingga merugikan pihak tertentu. Selanjutnya, aspek ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar seiring adanya perdagangan bebas yang tidak mengenai batas-batas negara. Produk lokal akan terdesak karena kalah saing dengan barang dari luar negeri. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan perekonomian negara Indonesia dikuasai negara-negara asing seiring mudahnya orang menanamkan modal di Indonesia. Yang ketiga, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan sistem padat surya semakin ditinggalkan. Aspek sosial budaya.
1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan gemar mengonsumsi barang-barang luar negeri. 2. Munculnya sikap hidup hedonis, yaitu sikap yang menganggap kenikmatan pribadi adalah nilai tertinggi. Dalam mencapai kenikmatan itu, masyarakat cenderung melanggar norma-norma dalam masyarakat. 3. Munculnya sikap individualisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain. 4. Munculnya kesenjangan sosial. Aspek hukum pertahanan dan keamanan. 1. Munculnya aksi radikal, maka dan tindakan anarkis dari masyarakat. 2. Munculnya berbagai kejahatan berbasis teknologi, memudahkan sindikat kriminal untuk berkomunikasi dan membuat jaringan kriminal lebih besar. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sebenarnya, sebelum menyentuh bidang politik, kemajuan iptek lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi seiring dengan berkembangnya proses globalisasi ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15 telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat. 1. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Bagaimanapun juga, manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah. Selain itu, bumi dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di sini, iptek tidak bebas nilai. Di dalam memanfaatkan iptek, manusia perlu mengingat nilai-nilai kemanusiaan, norma, bahkan mengingat nilai-nilai keagamaan. 2. Selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Tidak ada satupun negara bangsa di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang meski kita ambil adalah sikap selektif iptek. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. 1. Di bidang politik, bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Di bidang ekonomi, sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, perlu diwujudkan hal yaitu 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. 3. Industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, artinya sebagai sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus bersifat murah dan terjangkau. 5. Tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Di bidang sosial budaya, kemajuan iptek ditandai dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi agar hal-hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap keadaan budaya kehidupan kita sehari-hari. Maka perlu mengusahakan
bahan, nilai, dan perilaku antara lain. 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan dan pada masa lampau, dapat memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Kesimpulannya, kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Kemajuan iptek telah menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat pada pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Kecanggihan alat komunikasi yang ditandai dengan munculnya internet secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan di dalam usaha pengembangan dengan cara pemanfaatan iptek, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak dapat merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Di sini juga dijelaskan ada 3 sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek ini. Yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal yang negatifnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.